Halo semuanya, jumpa lagi bersama Happiness Story. Pada video kali ini saya akan melanjutkan perjalanan setelah dari Malang sampai ke Ponorogo, dan ini hari kedua ya. Saya sempat istirahat 2 hari di Ponorogo karena memang ini saya pulang kampung, dan ini saya mau kembali lagi ke Malang. Ini dari rumah saya, tanah kelahiran saya, dan saya pulang ke Malang ini dengan jalur-jalur yang juga berbeda juga ya, niatnya juga berpetualang. Dan saya ini arah ke Magetan ya, jadi rumah saya itu di jalan raya Ponorogo Magetan. Nah, oke, ini juga arah ke sini ya, jadi saya nanti lewat Lembean terus arah ke Magetan, terus nanti saya masuk di daerah Madiun ya. Jadi lewat Madiun, tapi lewatnya tidak lewat Dlopo, Milir, Pagotan itu ya. Mungkin bagi teman-teman daerah sini mungkin sudah sering ya lewat situ juga. Ini juga jalur alternatif biasanya kalau Ponorogo itu macetnya kalau hari raya aja ya. Jadi kalau mau ke Madiun kok jalan Melilir, Dlopo itu padat merayap, biasanya banyak yang lewat sini. Oke, sebelum ke sana saya mau lihat bernostalgia dulu daerah-daerah waktu kecil saya bermain gitu ya. Ada pematang sawah yang sangat indah, sampai sekarang pun masih sawah hamparan luas gitu ya. Nah, ini arah ke Desa Beji ya namanya. Dan ini hampir dari dulu sampai sekarang ya, ini dulu nggak ada rumah-rumah ini ya, tapi sekarang sudah mulai ada rumah-rumah yang bagian ini. Kalau dulu waktu kecil saya lewat sini itu masih kosong semua, dan ini memang tempat menuju ke sawah orang tua saya ya. Jadi biasanya saya sore pagi kalau libur gitu, atau sore gitu, biasanya saya ngantar orang tua, ngantar makanan gitu ya kalau orang desa zaman dulu. Jadi saya pengen bernostalgia dulu daerah sini, dan saya juga mungkin cukup dikenal ya di daerah sini gitu ya, karena dulu gitu. Tapi sekarang saya nggak tahu ya masih ada yang mengenal saya apa enggak. Ya saya dulu sering ke sini, ke warung kopinya, sering beli makanan, sering beli kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan pertanian ya. Oke. Dan di sini ini saya melihat rumahnya sekarang ini bagus-bagus ya, karena mungkin bisa jadi karena selain juga banyak yang bekerja di luar negeri, selain itu juga mungkin pertanian ini alhamdulillah bisa banyak menjadi petani, dan akhirnya banyak yang berhasil. Dan sebenarnya kalau kita melihat di Ponorogo ini juga usahanya banyak ya, selain pertanian juga ada macam-macam juga. Nah ini teman-teman, jadi daerah sini ini daerah yang sangat indah sekali. Saya dulu sering bersepedahan di sini gitu ya, sepeda pancal maksudnya, waktu kecil olahraga atau ya sering bermain lah dulu waktu di sini. Dulu seingat saya ini gedung-gedung ini belum ada, jadi benar-benar pematang sawah beneran gitu ya. Biasanya waktu Ramadan atau apa gitu, biasanya kumpul-kumpul di sini sama teman-teman, dan ya karena ini pemandangannya bagus ya, zaman dulu ya mungkin main-main sederhana saja gitu. Nah ini daerah Beji ya, tentunya ini masih di Desa Beji sepertinya. Ini kebetulan aja baru tanam ya, tapi kalau mungkin padinya sudah agak tinggi gitu, wah kayak lapangan sepak bola itu, hijau sekali. Nah ini biasanya anak-anak kecil banyak yang nongkrong di sini. Oke, silahkan dinikmati teman-teman suasana pedesaan di Ponorogo.
setelah sedikit bernostalgia dan saya lanjutkan perjalanan menuju ke arah Madiun, tetapi lewat Magetan ya, lewat Lembean. Dan di sini tuh suasananya masih sangat syahdu ya. Ini pagi hari ya, saya tadi belum cerita ya. Saya berangkat dari Ponorogo ini jam 7 ya. Jam 7 pagi biar nggak terlalu siang. Dan memang saya mau berpetualang lagi nanti gitu ya. Nanti saya jelaskan setelah ini lewat mana biar ngikuti videonya. Oke. Jadi lewat sini tuh kalau nggak tahu ya memang agak sulit ya, memang kalau lewat apa ya jalur alternatif sini itu, karena banyak nanti kalau nggak tahu pasti arahnya sampai keluarnya pasti nanti Ndelopo saja gitu, atau keluarnya Melilir gitu ya. Tetapi karena saya memang niatnya ini keluarnya nanti Madiun itu di daerah daerah Aston ya, daerah Aston Madiun. Saya nggak tahu daerah apa itu, yang jelas daerah sana gitu. Dan nanti belok kiri sudah langsung arah ke Madiun, arah ke jalur besar gitu. Ancer-ancernya itu ini ya, apa itu namanya, ini jembatan ini ya. Ini kalau lurus terus itu ke arah Magetan sepertinya ya, arah ke Magetan, tapi bukan yang lewat jalur depan rumah saya, jalan raya saya, tapi ini lewat sudah arah ke daerah Madiun. Nah, setelah jembatan ini itu jangan sampai lupa kita belok ke kanan gitu. Dan sepertinya juga nggak ada rambu-rambunya juga ya arah ke Madiun. Jadi kalau banyak yang belum tahu pasti akan sampai ke Magetan bisa jadi lah ini. Pertigaan ini saya belok kanan ya. Nah, nanti pasti sampai Madiun. Nah, ini yang saya aja juga sulit karena saya sering lewat sini, jadi saya udah hafal. Dulu saya juga pertama kali lewat sini tuh ya sempat ke arah yang tadi belok kiri, seharusnya belok kiri, saya belok kanan gitu. Akhirnya sampai nggak sampai yang jalur yang saya rencanakan ini. Oke, kita lanjut ya. Silahkan dinikmati saja suasana pedesaan di Madiun ini.
Oke, ini saya sudah nyampe Madiun. Nah, pertigaan ini kalau saya arah kebalikannya itu arah Magetan ya. Nah, kalau sini arah Madiun, nah itu Hotel Astornya sudah kelihatan ya, teman-teman. Nah, nanti jembatan ini belok ke kiri itu arah ke Surabaya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen deh daerah mana ini gitu ya. Saya tuh walaupun sering lewat sini, tapi kalau ngomong jalan itu ya saya lupa ya. Kalau ke kiri itu ke arah Surabaya lewat jalur rumah sakit ya, itu ya rumah sakit Islam ya kalau nggak salah. Nah, saya mau kota-kota dulu. Oh ya, karena saya nggak lewat Caruban, saya nggak lewat Saradan gitu ya. Tetapi niat saya ini lewat arah yang berbeda, lewat pegunungan lagi. Jadi nanti rencana saya akan lewat daerah Dungus. Nah, arah ke Dungus, arah ke hutan Wilis. Nah, Gunung Wilis kok hutan. Gunung Wilis. Nah, ke arah ke Gunung Wilis, nanti arah ke mana? Dungus, terus arah ke bukan Pare ya. Pare kan di Malang ya. Di arah ke Kare, nah nanti sampai Nganjuk, harapannya gitu sih, gitu, lewat melipir lewat jalan-jalur kecil-kecil itu. Tetapi saya nggak tahu nanti apakah bisa sampai sesuai dengan harapan gitu ya. Ya kadang berpetualang itu memang kita punya planning singkat aja, tapi kadang di jalan salah belok itu sudah jalurnya sudah berbeda nanti gitu. Karena memang jalur kecil-kecil itu, dan kalau kita salah pasti keluarnya nanti tidak sesuai harapan yang kita inginkan. Ini perjalanan menuju ke Alun-alun. Kalau lurus terus itu alun-alun Madiun ya. Dan saya belok kanan. Nah, ini saya di perempatan ya. Saya sudah melewati tadi. Dan ini kalau lurus ini arah ke Dungus ya, teman-teman. Arah ke Dungus. Kalau memang teman-teman mau ngikuti jejak saya, nanti ambil aja dari Madiun, cari arah. Misalnya teman-teman berpetualang dari misalnya adventure atau lagi touring dari Madiun, terus mau ke misalnya dari Jogja mau ke Malang misalnya. Nah, itu kalau bosen lewat Madiun, Saradan, terus Nganjuk itu ya, nanti bisa lewat sini sebenarnya. Nah, nanti explore aja daerah sini, dan ini sangat bagus sekali, pemandangannya juga bagus, gunung-gunungnya juga masih alami, pedesaan sekali gitu ya. Saya pernah dulu lewat sini teman-teman, tahun berapa ya, tapi saya belum sempat ngevlog pada saat itu, dan saya masih menggunakan motor KLX gitu ya. Saya pernah explore jalur Wilis ini sampai ke Nganjuk pada saat itu. Nah, ini saya mau ngulang lagi. Kalau dulu saya rame-rame sih, bukan sendiri, rame-rame sama teman-teman murid gitu ya. Kalau sekarang ini saya sendiri mau mencoba menapak tilas kembali jalan yang telah saya lalui ya, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Oke, ini jalannya lumayan sepi teman-teman, jadi kalau buat touring enjoy lah, karena nggak macet dan sangat syahdu sekali jalan-jalannya. Oke, saya isi bensin dulu ya. Kok isi bensin Pertamax lah gitu ya. Udah salah kaprah ya, bensin sudah tidak ada. Dan saya selalu menggunakan Pertamax ya di ADV saya ini, karena saya nggak tahu, mungkin teman-teman bisa pendapat aja apakah Pertalite bisa digunakan. Kalau saya kok eman gitu ya, karena memang termasuk motor ini juga masih lumayan baru menurut saya, dan butuh juga oktan yang lumayan tinggi kalau menurut saya ya, minimal Pertamax lah. Selain juga nggak pengen antri aja gitu ya. Dan saya biasanya kalau beli gitu ya, itu posisi di tengah turun dikit gitu, biasanya saya sudah, kalau ada pom bensin segera minggir, dan saya beli biasanya 70.000 itu sudah penuh, bahkan hampir.
Jadi kalau full itu sekitar 100 ribuan lebih dikit itu sudah full. Kalau posisinya habis benar itu 100 ribu lebih dikit itu sudah full sekali. Kalau tangkinya kalau nggak salah 7 liter ya, kalau nggak salah, saya lupa ya, saya sudah nggak pernah mengecek, seingat saya 7 literan. Oke, dan sampai sejauh ini saya rasa so far so good aja ya pakai Pertamax ya, dan tidak ada masalah. Dan saya masih menggunakan oli bawaan dealer ya, ini sudah 2 kali servis ya, dan saya belum menggunakan oli yang aneh-aneh dulu gitu ya, karena memang standar dealer aja dulu gitu. Oke, lanjut. Dan ini kita perjalanan menuju ke Kare ya, ke Kare. Kare itu daerah tempat ya, dan di situ sebenarnya ada kopi terkenal gitu ya, kopi Kare namanya. Tapi sepertinya karena masih pagi setelah ngopi, jadi kayaknya momennya nggak pas lah kalau saya mampir ngopi lagi. Dan perjalanan saya juga masih lumayan panjang ya, jadi saya rasa menghemat waktu. Oke, lanjut ya, ini ke arah Kare. Terus ya, ini masih sampai mana, intinya masih tengah-tengah ya sepertinya, dan sepertinya ini ada agak sedikit tanjakan ya. Dari tadi saya lihat orang bersepeda gitu, karena memang jalurnya memang di depan itu jalurnya memang bagus buat olahraga. Oke, selamat menikmati ya teman-teman.
ini dia jalur yang menurut saya sangat epic dan saya sangat senang sekali gitu ya. Dulu waktu touring yang pertama itu sangat wah keren gitu ya, dan saya nggak bos, wah kapan-kapan kesini lagi lah gitu. Dan alhamdulillah kewujud sekarang. Ini jalurnya membelah hutan gitu ya. Ini hutan apa ya, hutan daerah Wilis ya, daerah Kare, belum nyampe Kare ini ya. Jadi perjalanan menuju ke Kare, dan saya cek ya di daerah sini itu sebenarnya banyak wisata-wisata ya. Boleh deh teman-teman yang dari daerah sini boleh komen wisata apa saja yang ada di sini, dan apa saja potensi-potensi alam yang bagus yang bisa dikunjungi. Sebenarnya banyak ya, tapi saya juga tidak, karena juga perjalanan saya masih panjang, jadi belum bisa mampir-mampir. Dan ini kurang lebih berapa kilo ya, lumayan kok singkat saya jarak masuk semacam hutan ini gitu ya. Dan ini mindfulness banget lah kalau saya ya, sebagai orang yang setiap hari kerja, dan ini momen ada waktu liburan terus melihat seperti ini, menurut saya ini momen yang epic banget dan membuat kita itu refresh ya, membuat kita itu kayak melepas stres lah gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman touring bisa sharing-sharing apa sih tujuannya touring itu gitu ya. Apakah sekedar hanya melihat pemandangan yang seperti ini gitu ya, atau justru malah pengalamannya itu gitu ya. Pengalamannya berpetualang, mencari jalan-jalan yang tidak lazim, tidak umum gitu. Atau bukan tidak umum ya, jalan-jalan yang tidak biasa dikunjungi orang gitu ya. Nah, ini bagi saya sangat menarik sekali. Nah, ini saya baru nyampe Kare. Jadi ini benar-benar nyampe, sudah tadi ada perbatasan Kare gitu, dan coba ada pelang arah kemana ya depan. Oke. Nah, ini ada, kalau saya lihat di map ini ya, ini arah ke Kare, ke kanan tadi Kare, dan ini pasar Kare ya teman-teman. Jadi di sini itu ada pasar Kare. Kalau ke kanan itu ke arah Kare ya, ke arah Karenya. Dan kalau lurus ini ke arah mana? Ya daerah ini ya, tentunya daerah apa ya? Saya lupa ya. Tapi yang jelas menuju ke arus lurus gitu. Kalau ke kanan itu mentok gitu ya, mentok, dan sebenarnya ada jalur balik lagi ke Ponorogo, tapi sepertinya belum ada jalan. Kalau jalurnya lewat tengah hutan itu katanya ada, tapi motornya harus motor trail gitu ya. Saya pernah ngobrol dulu sama tadi yang kanan tadi itu ada toko ada warung kopi dan lumayan terkenal gitu ya. Ketik aja Kopi Kare Madiun itu lumayan, itu pasti ditujukan ke situ gitu ya. Dan di situ dulu saya pernah ngobrol-ngobrol. Kalau yang dulu saya mampir situ gitu ya, ngobrol-ngobrol, katanya bisa lewat ke situ tuh bisa sampai ke Telaga Ngebel Ponorogo, tapi lewat jalur tengah hutan gitu ya. Itu katanya juga keren sekali, tapi memang motornya harus motor buat terabasan gitu ya. Nah, ini teman-teman juga di daerah sini tuh jalurnya luar biasa sekali, bagus. Dan ini kalau musim mudik dulu ya, tapi ya dulu ini sebagai orang-orang daerah sini, orang Ponorogo, orang yang benar-benar tahu daerah sini itu, dulu kan daerah Saradan itu kan terkenal macetnya luar biasa kan. Daerah Nganjuk itu kan macetnya luar biasa. Nah, dulu ini juga sempat jadi jalur alternatif. Kalau sekarang kalau macet orang pasti akan belok lewat tol kan gitu.
Kalau dulu ini wah ini jalur alternatifnya pada zaman dulu gitu. Orang biasanya lewat sini gitu ya. Kalau macet sana macet langsung belok ke sini arah daerah sini. Walaupun jalannya naik turun gini, tapi mungkin enggak begitu macet ya. Nah, saya juga belum tahu, ini tahunya aja ya baru beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi dulu saya ketika macet-macetan di Saradan juga nggak tahu kalau ada jalan ini gitu. Ya jiwa petualangnya baru sadar akhir-akhir ini aja. Nah, ini pemandangan yang sangat syahdu sekali, ada turunan terus ada terasering, hampir seperti itu terus pemandangannya dari tadi gitu ya. Seingat saya pernah foto-foto di jembatan itu ya dulu. Oke, selamat menikmati saja teman-teman perjalanan saya yang sangat syahdu ini.
Oke, gimana? Bagus kan pemandangannya? Dan saya ini teman-teman, saya juga sangat saya sesalkan dan sepertinya saya itu salah jalan. Jadi ini salah jalan, saya melihat map tadi itu tengah-tengah, pas di tengah-tengah hutan itu naik turun itu map saya itu tiba-tiba ada petunjuk gitu, apakah kamu melewat jalan ini, saya iyakan saja. Ternyata itu map itu merubah jalan saya menuju ke ke Saradan. Nah, akhirnya saya ini nyampe Saradan ini jadinya. Jadi nggak bisa, akhirnya kembali lagi ke Saradan. Untung nggak kembali ke Madiun gitu. Tapi masih tengah-tengah Saradan sepertinya. Dan ya sudah, karena saya mau kembali itu udah lumayan panjang, saya nggak tahu beloknya di mana, salahnya di mana gitu ya. Seharusnya ada jalan belok ke arah ke ini Magetan gitu ya, ke arah ke Magetan, ke Malanganjuk gitu ya. Lah ini tembusnya sini, ternyata masih di sini ini, masih di daerah Saradan setelah Caruban ya ini kalau nggak salah ya. Jadi masih situ saja. Sepertinya ada salah belok gitu ya. Seharusnya bisa kok tembus sampai Nganjuk, itu bisa sebenarnya. Tapi karena tadi salah belok ya sudah, saya kembali lagi ke jalan ini. Dan sebenarnya sangat males sekali ya ketemu jalan ini, karena itu ketemu truk, ketemu jalan besar-besar gitu ya, sehingga ada jalurnya lurus, nggak boleh nyalip. Tapi ya sudah, nasi sudah jadi bubur ya, hadapi aja gitu. Dan saya rasa sampai sini dulu ya teman-teman, karena videonya ini sudah 40 menit ya ternyata. Dan nanti akan ada video berikutnya, pantengin terus perjalanan saya ini menuju ke Kota Malang ini. Yang berikutnya nanti akan melewati jalur ini, melewati jalur-jalur yang indah lagi. Sampai jumpa.